Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Guru Coding, channel yang akan membahas seputar mobile development, khususnya menggunakan Flutter. Pada video kali ini, saya ingin membahas sebuah video pengantar untuk materi blog provider, di mana di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang konsep dari konteks dan builder secara singkat. Oke, tanpa menunggu lama, langsung saja ke penjelasannya. Baik, teman-teman, di sini saya punya sebuah aplikasi sederhana, yaitu sebuah aplikasi yang hanya menampilkan sebuah app bar dan sebuah button, di mana harapan saya nantinya ketika saya menekan button ini akan dapat menampilkan sebuah snack bar. Dan jika teman-teman ini saya gambarkan dengan widget tree, maka kurang lebih susunannya akan seperti berikut, yaitu pertama ada material apps, lalu di material apps ini ada konteks ya, build konteks. Kenapa di material apps bisa ada build konteks? Jika teman-teman perhatikan dari widget build ini yang mengandung konteks itu langsung mereturn si material apps-nya, sehingga konteks itu saat ini berada di material app. Lalu di sini si material app punya widget pertama scaffold ya teman-teman. Lalu dari scaffold ada dua widget, yaitu app bar dan elevated button. Jadi ada scaffold dua ya, app bar dan elevated button. Lalu di sini saya ingin menampilkan sebuah snack bar dengan kode berikut ya teman-teman. Jadi untuk menampilkan sebuah snack bar, yaitu kita menggunakan scaffold messenger dot of context dot show snack bar, di mana di dalam show snack bar itu butuh sebuah parameter widget yaitu snack bar. Lalu untuk kontennya kita tampilkan sebuah teks, kita kasih success show snack bar. Oke, baik, ini teman-teman saya menggunakan default dari Flutter ya. Kalau teman-teman menggunakan GetX tentunya beda cara menampilkan snack barnya. Di GetX kan caranya get.snackbar. Saya hanya menggunakan default dari Flutter, bukan GetX ya teman-teman. Bagi yang menggunakan GetX mungkin bisa langsung menggunakan cara get snack bar. Oke, kita back ke topik. Nah, sekarang kita kan tadi asumsinya, harapannya ketika kita menekan tombol ini maka si snack bar akan tampil. Namun yang terjadi teman-teman, kalau kita tekan error. Kenapa error itu? No scaffold messenger widget font. Jadi si elevator button ya melalui konteksnya itu nggak tahu scaffold messenger itu apa. Oke, sekarang kita akan menjawabnya dengan konsep dari konteks. Apa sih konteks? Oke, teman-teman, secara sederhana ya, konteks itu adalah sebuah objek yang menyimpan informasi tentang lokasi sebuah widget. Oke, di sini scaffold messenger adalah informasi yang disimpan oleh widget. Jadi si scaffold ini menyimpan informasi tentang objek scaffold messenger. Oke ya, sampai sini paham ya? Nah, sekarang bagaimana dengan konteks? Kita bisa mengakses si informasi yang disimpan oleh scaffold, yaitu scaffold messenger. Nah, caranya untuk mengakses informasi dari objek konteks,
yaitu urutannya, ingat, dari bawah ke atas. Konteks akan menelusurinya dari bawah ke atas, itu kuncinya. Jadi gak tahu ini si elevator button ada informasi tentang scaffold messenger. Loh, kok di sini ada scaffold messenger ya, sedangkan si elevator button gak tahu kalau di bawahnya juga gak ada ini widget. Makanya dengan bantuan konteks dia mencari informasi itu ke atas. Sekarang gini, jadi gini, dia ke bawah tidak ada apa-apa nih, dia hanya ada bawah ini aja ya, sebuah tombol berikut ya, dia hanya melakukan ini. Di bawah kok nggak ada ya informasinya. Lalu dia akan mencari ke atas. Nah, untuk mencari ke atasnya dia butuh konteks, teman-teman. Untuk mencari informasi tentang scaffold messenger ke atas dia butuh konteks. Sedangkan di sini tidak ada konteks. Jadi agar si elevator button bisa mencari informasi ke scaffold, maka kita butuh yang namanya konteks. Nah, sekarang widget apa yang bisa menyediakan konteks di sini sebagai perantara elevator button untuk mengakses widget parentnya, yaitu scaffold? Teman-teman apa jawabannya? Tahu? Ya, kita bisa menggunakan namanya builder. Ya, teman-teman. Jadi dengan builder, nah, maka di sini dia akan menyiapkan sebuah konteks. Sehingga si elevator button bisa mencari informasi scaffold lewat konteks yang disiapkan oleh si builder. Nah, coba ya. Berarti kita bungkus ini dengan si widget builder. Kita save. Kita restart. Ingat ya, tadi konsep saya kan mencari dari atas ke bawah. Karena sudah dari bawah ke atas. Karena sudah diberi konteks, berarti si elevator button bisa mencari ke atas ya. Dan kalau kita refresh sudah ya, kita tekan snack bar. Nah, sukses. Ya teman-teman, muncul. Sudah muncul ya, sukses ya. Karena si elevator button bisa mencari informasi tentang objek scaffold messenger melalui konteks si builder. Oke, paham ya teman-teman ya. Sekarang ada solusi lain apa enggak selain menggunakan builder? Ada, yaitu dengan mengekstrak suatu widget. Kita unduh. Nah, ini bisa kita dengan ekstrak widget. Kita beri nama aja new widget. Kita save ya. Kalau kita refresh, kita tekan, tampil. Kenapa new widget bisa menjadi extra widget bisa menjadi sebuah solusi? Karena lihat di extra widget, ketika kita membuat sebuah widget baik dari status maupun stateful, itu ada build context. Jadi si elevator button punya konteks untuk mengakses informasi di atasnya, dimana berarti dari sini dia bisa mencari si scaffold. Sampai sini teman-teman paham ya? Sehingga teman-teman jangan sampai bingung lagi ya, kok bisa ya itu ada off context, itu apa maksudnya sudah tahu ya. Jadi dia untuk mencari informasi objek tersebut ke atas. Nah, ini kalau teman-teman tahu, jadi manfaat dari ekstrak widget adalah menyiapkan konteks. Ini kalau teman-teman tidak menggunakan extra widget, maka teman-teman bisa error nih kalau menggunakan informasi dari suatu objek, contohnya navigation atau tim. Nah, kita coba buat ya navigation ya, kelas, kita buat misalnya new page. Kita pakai shortcut aja ya, ngapain kita buat manual ya. Kita buat new page,
Di sini kita buat, di sini adalah scaffold, kita kasih aja upper title text new page. Lalu di sini kita akan buat sebuah elevator button lagi. Ini teksnya kita beri nama new page. Oke, baik. Harapan kita kan kalau ditekan kan bisa ke sini ya teman-teman ya. Namun coba perhatikan. Navigator.push. Lalu di sini rootnya adalah material background, filternya yaitu adalah new page. Oke, perhatikan. Navigator theme itu letaknya ada di material app. Jadi dia objek yang disimpan di material app. Oke, sekarang perhatikan di sini berarti susunannya tidak ada ini tadi ya. Tidak ada, si elevator button akan mengakses yang namanya navigator di mana dia ada di material app. Pasti teman-teman tahu jawabannya. Kalau kita tekan widget ini, error atau sukses, pasti sudah tahu jawabannya ya. Karena apa? Karena si elevator button tidak ada konteks yang bisa mengakses widget si material app. Jadi kita butuh konteksnya itu di sini ya. Nah, butuh konteks di sini ya. Ini kita turunkan, bisa nggak ya? Bisa kelihatan. Nah, butuhnya di sini. Kenapa butuh di sini? Karena si konteksnya itu mengakses dari bawah ke atas. Ini kalau kita tekan gagal ya teman-teman ya. Coba ya. Kalau nggak percaya kita buktikan. Lo gagal. Ya, teman-teman ya, gagal ya. Jadi nggak ada itu konteksnya ngakses kemana ini. Nah, oleh sebab itu, kenapa kita biasa di kode-kode itu bisa langsung menggunakan navigator? Karena umumnya para programmer itu di bagian home, dia langsung membuat extra widget seperti ini. Misalnya home page. Save. Enter ya, save. Nah, seperti ini. Jadi, scaffold ya, si elevator button itu bisa mengakses si material app. Kita refresh. Nah, sukses ya teman-teman ya. Sukses. Ya, kenapa? Karena homepage-nya ini dia sudah menyiapkan sebuah konteks. Ya, lihat. Dia butuh navigator. Berarti navigatornya di sini. Ya kan dia cuma di material app nih, berarti butuh konteksnya bukan di sini ya, karena dia butuhnya navigator material app, berarti dia butuh konteksnya di sini. Nah, karena dia butuh konteks di sini, berarti harusnya si scaffold yang dibungkus filter ya. Atau kalau kita nggak pakai extra widget, berarti yang dibutuh filter adalah si scaffold ya. Save, refresh. Ya, jalan ya. Paham ya teman-teman ya? Kalau kita menggunakan extra widget, berarti ya sudah selesai dengan tanda tadi ya teman-teman ya. Nah, itulah manfaat dari konteks dan builder. Jadi teman-teman tahu kapan menggunakan builder, kapan menggunakan extra widget untuk menyiapkan konteks di dalamnya. Dan satu lagi informasi teman-teman, ketika teman-teman melakukan navigasi .push
itu bukan berarti ya, berarti kan di sini tekan navigasi ya. Navigasi ya tadi ya, navigation dot push ya. Nah, berarti bukan widgetnya yang nyupik itu ada di sini, bukan teman-teman. Melainkan dia membuat widget baru di sini. Ya, new page. Jadi proses dari navigasi itu membuat dia sebagai root bar cabang baru. Bukan cabang di sini, elevator button bukan lagi, tapi cabang baru dari si material apps-nya. Itu ya teman-teman. Makanya kenapa kalau kadang kita menggunakan blok provider atau sejenisnya seperti provider state management, itu ketika kita memasukkan informasi blok providernya di dalam navigasi itu terjadi error karena konteksnya tidak ada. Oke, menurut saya sudah cukup clear ya teman-teman. Jika kurang paham, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Baik, terima kasih teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, akan kita bahas tentang blok provider. Oke, dadah.